وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan kali ini kita membahas surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183 yang berkaitan dengan masalah puasa. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di dalam bulan tersebut Allah fardukan, Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khams", dibangun Islam di atas 5 fondasi, salah satunya adalah puasa Ramadan. Dalam ayat 183 surat Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Allah wajibkan orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kita. Nah, orang-orang sebelum kita atau umat sebelum kita, mereka berpuasa, namun ada cara yang agak berbeda dengan puasa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, puasanya perintahnya sama, teknisnya ada yang berbeda. Setidaknya seperti yang disampaikan dalam hadis beliau, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab fitnatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, umat sebelum kita, adalah makan sahur. Mereka tidak disuruh makan sahur, sementara kita disuruh oleh Nabi untuk makan sahur. As-sahuru fa inna fis sahuri barakah. Itu perbedaan puasa mereka dengan puasa kita. Nah, kemudian orang-orang Yahudi di dalam melaksanakan ibadah puasa, mereka melambatkan berbuka. Mereka tunda berbukanya, sedangkan kita disuruh oleh Nabi segerakan berbuka. Bahkan ada kebaikan yang dijanjikan kalau kita segerakan berbuka. La yazalu ummati fi khairin ma'ajjalul fitrah. Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Tiada bedanya, ada. Nah, kemudian, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang-orang yang beriman, Allah wajibkan berpuasa dengan salah satu dari 3 penyebab. Jika 3 penyebab itu kita dapatkan, maka puasa diwajibkan kepada kita. Maka kalau ayat ini saja yang kita pakai, maka puasa yang diwajibkan itu bukan hanya puasa Ramadan, tetapi kepada orang-orang beriman Allah wajibkan puasa disebabkan 3 perkara.
oleh karena itu, ya, puasa wajib ada 3 nanti. Penyebab yang pertama, diwajibkan kita berpuasa karena masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan itu menjadi penyebab Bapak Ibu wajib berpuasa. Puasa Ramadan. Nah, dengan apa kita tahu masuknya bulan Ramadan? Nabi tunjukkan masuknya bulan Ramadan dengan 2 cara. Cara yang pertama, melihat hilal, ru'yatul hilal. Berdasarkan hadis beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Atau dalam redaksi yang lain, la tasumu hatta tarawhu. Ya, jangan kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal. Jangan puasa sampai nampak hilal tadi. Ketika nampak hilal, itulah tanda bulan Ramadan sudah masuk. Masuknya bulan Ramadan jadi penyebab wajibnya kita puasa. Kalau hilalnya tidak nampak, baca lagi. Nabi sampaikan dalam hadis beliau, "Fa'idza ubiya 'alaikum fa'milu 'iddata Sya'ban 30." Apabila terhalang kamu melihatnya, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Nah, artinya lihatlah. Kalau tidak nampak, ya sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, itu 2 cara yang Nabi tunjukkan dalam hadis beliau untuk mengetahui lah masuk Ramadan atau aduh. Ya, dan cara ketiga 2 tadi. Kalau dalam hadis, ya begitu. Ya, lihat kalau tidak sempurna. Nah, kalau hadis yang mengatakan, fa in ghumma 'alaikum faqduruna. Kalau terhalang kamu melihatnya, maka perkirakanlah. Maka ulama mengatakan makna dari lafaz perkirakan itu adalah sempurnakan Sya'ban 30 hari. Alias menafsirkan hadis dengan hadis yang lain tentu lebih kuat ketimbang menafsirkan hadis dengan ra'yu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau hilal tidak bertemu karena memang belum lahir, atau dia masih dekat dengan matahari sehingga sinarnya tidak nampak, terhimpit oleh sinar matahari, maka ketika itu ya jelas Sya'bannya 30 hari. Atau hilal itu sudah lahir, sudah ada, tetapi karena terhalang awan yang tebal atau terhalang cuaca buruk, maka kita tidak bisa melihatnya. Maka Nabi katakan sempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya. Yalah, ada opini nampak dah. Baik itu, tambah. Ya sudah, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Jadi 2 cara mengetahui Ramadan sudah datang. Yang pertama, ru'yatul hilal. Yang kedua, istikmal Sya'ban 30 hari. Kalau ada 30 hari, itu pasti bisuanya bulan. Kalau bulan Hijriah, Nabi sudah katakan, asyahrul hakaza, hakaza, hakaza. 1 bulan itu bisa sekiko, 10 tambah 10, 30. Bisa itu hakaza, hakaza. Lalu beliau ringkukkan jadi hakaza. 10 tambah 10 tambah 9, 29. Bulan itu berdua tentunya. Tidak, dunia ketiga. Ya, kalau tidak 30 hari, kalau tidak 29 hari. Itu namanya hisab periodik. Ya. Jadi dihitung 29 hari. Tanggal 29 nanti setiap bulan dicari lagi hilang bulan baru bisu atau alun lain. Ya, Anda bisa pakai sistem. Kalau Sya'bannya ganji, Ramadannya ganok, Syawalnya ganji, Zulqa'idahnya ganok, air bisa. Sebagian pendapat ahli hisab memang model itu, tapi pendapat tersebut ditantang oleh ahli hisab dan lain. Ya, kurang ilmiah. Nah, jadi tidak selang-seling. Bisa jadi Sya'ban 30, Ramadan juga 30. Bisa jadi Sya'ban 29, Ramadan juga 29.
penentunya adalah itu tadi ru'yatul hilal, kalau tidak istikmal Sya'ban. Nah, itu yang ada dalam sunnah Nabi. Nah, kemudian kita puasa disebabkan masuknya bulan Ramadan. Nah, masuknya bulan Ramadan ditandai dengan dua tadi, ya, nampak hilal atau istikmal Sya'ban. Nah, melihat hilal, mencarinya tanggal 29 itu fardu kifayah hukumnya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat selain Hanabilah, mencari hilal itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban kolektif, kewajiban yang berlaku jika sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lain. Kalau sebagian orang telah mengerjakan kewajiban tadi, bagi yang tidak mengerjakan tidak berdosa, karena lebih sudah diwakili oleh saudaranya yang lain. Tapi kalau tidak seorang lagi mengerjakan, semua kaum muslimin di negeri tersebut berdosa. Kan itu fardu kifayah. Nah, aku kalau tidak cari hilal itu, ya berdosa. Aku kawan-kawan yang mengejar tidak perlu mencari, cukup dihisap saja. Mereka apa pendapat mencari hilal itu tidak ibadah, mencari hilal itu tidak wajib. Lalu kalau mereka pendapat wajib, sudah tampak hisap mereka itu. Pendapat Hanabilah melihat hilal itu sunat saja, bukan fardu kifayah. Dibantah oleh mayoritas ulama. Bulan Ramadan masuknya itu tergantung hilal. Kenapa pula kita cuma disunatkan saja? Puasanya wajib, masa melihat hilal atau mencari hilalnya tidak wajib? Sementara waktu masuknya Ramadan dengan cara itu. Nabi tunjukkan caranya, masuk Ramadan dengan cara modelku caranya. Kalau Nabi dah tunjukkan teknisnya, Nabi dah tunjukkan caranya, dia tidak bisa pakai cara lain walaupun tujuan tercapai. Nah, kenapa? Karena Allah disuruh model model. Tapi kalau model lain bisa juga tercapai tujuan, bisa. Kalau misalnya, kalau contoh ditunjukkan, berangkatlah dari Bukit Tinggi ke Jakarta. Berangkatlah dari Bukit Tinggi ke Jakarta supaya bisa dikejar orang patuh. Tapi disuruh model itu berangkat dari Bukit Tinggi ke Jakarta, ini berangkat dari Prambanan, ini berangkat dari Padang sampai Jakarta, sampai, tapi perintah hendaknya patuhi. Puasalah dek mencari hilal. Tiba dek kawan puasalah deklah masuk Ramadan. Abang masuk Ramadan tu kecil Nabi cari hilal, kecilnya tidak perlu. Tujuannya sama-sama puasa. Sama-sama puasa Ramadan. Masalahnya, Nabi tunjukkan caranya, menikah, nak mau pakai cara itu. Dengan alasan, zaman dahulu, cara yang kini tidak ada. Padahal cara yang kini itu ada zaman dahulu. Walaupun tidak secanggih zaman awak kini. Nah, oleh karena itu, kalau apa ibu pakai perhitungan saja, pakai hisap saja, berarti hadis nan mengatakan, wasolah karena mencari hilal tercampak. Berarti kalau nak nampak hilal sempurnakan Sya'ban 30 hari tercampaklah. Kemudian kalau kamu melihat hilal, bacalah doa ketika melihat hilal, tercampaklah. Sementara semuanya adalah hadis sahih. Campak-campaknya hadis sahih, sementara tidak ada nasakh. Nasakh itu artinya hukum syariat diganti di hukum syariat yang baru. Kini tidak ada nasakh tu. Hadisnya tidak gugur, hadisnya tetap berlaku. Tiba-tiba tidak berlaku kerana ada ilmu yang canggih. Hanya masalahnya tidak canggih-canggih, masalahnya dalilnya dan menyuruh awak memakai cara model itu Makanya ulama sampai kini tidak mau memakai ilmu perhitungan untuk menentukan awal bulan. Mereka hanya memakai ilmu perhitungan atau hisab untuk membantu ru'yatul hilal, untuk membantu memperkirakan bila bisa cari hilal itu, lain kemungkinan nampak atau tidak, atau nak bisa nampak karena masih di bawah ufuk,
atau dia masih dakik pada dia matahari 0, sekian derajat, tu bunuhnya. Di ibu nak pakai hisap bu, ya kami tanya hadis Nabi dan saya itu ibu panahkan. Oh kami nak ucap-ucapan hadis dah, ya kami panahkan kan dah ibu amalkan. Itu nak kalau ulama ucapan hadis. Padahal kaidah mengatakan, ya perkataan itu ya afdalnya diamalkan. Dalam kitab Al-Syarh Al-Nazair lebih disuruh untuk mengamalkan satu hadis dibanding tidak mengamalkannya. Gugur hadis itu dengan ilmu hisab tidak. Makanya banyak ulama memadukan menjadikan hisab itu pembantu untuk ru'yah, tidak menolak hisab, tapi menjadikannya pembantu, bukan penentu. Sampai sekarang negara-negara Islam memakai prinsipnya ru'yah, hisab untuk membantu. Kecuali dua masjid Iran, dia pakai hisab. Ini. Jadi di negara Jawa, kalau ada orang yang bercerita di Indonesia untuk menentukan awal Ramadan, dua mazhab besar. Tidak, mazhab ulama rapi itu bukan tiga, ya. Yang hisab itu bukan mazhab yang besar tu. Ini orang mengikut udah itu, ya. Tidak pakai. Nah, kecuali di negara-negara kafir, ya. Negara-negara Islam itu ada petugasnya tiap tahun untuk bertanggung jawab mencari ilmu dan hukumnya fardu kifayah. Kalau negara-negara kafir, ya tentu tidak ada. Namun negara kafir, ya agama tidak diurusnya. Nah, itu kejadian negara kafir itu contohnya, tidak awak sih pakai hisab, ya. Yang lain pakai hisab, yang saya contohnya London itu Inggris, Amerika, Australia, ya itu negara kafir. Artinya yang pakai hisab ini negara kafir saja, itu tidak ingin ngecek model itu. Kenapa Amerika pakai hisab? Ya, tidak ada. Negara Amerika itu tidak perhatian gitu. Kalau negara Islam, ini udah amanah. Amanah dari Majma' Fiqih Al-Islami, yaitu tempat berkumpulnya ulama negara UKI, Himmatul Islamiyah. Negara-negara Islam seluruh dunia, ulama berkumpul di sini. Salah satu karar keputusan Majma' Fiqih Al-Islami adalah setiap negara Islam itu punya lembaga penentu awal bulan. Setidaknya awal bulan yang berkaitan dengan ibadah besar, yaitu puasa, hari raya, haji. Nah, untuk follow up dari keputusan tersebut, masing-masing negara Islam buat keputusan. Kalau di negara kami mufti, kalau di negara kami kehakiman atau menteri kehakiman melalui pengadilan, kalau di negara awak Kementerian Agama, lain itu nan berhak menentukan awal bulan. Ya wajar negara kafir nak punya itunya, nak ngurus itu. Itu kejadiannya contoh, tapi tidak. Nah, oleh karena itu, resikonya kalau pakai perhitungan, hadis-hadis yang menyuruh mencari, menyempurnakan istiqbal Sya'ban, tidak mengamalkan lagi. Doa mencari hilal, tidak mengamalkan lagi. Tentu tidak lestari hadis Nabi. Padahal Rasulullah melestarikan hadis beliau. Bukan berarti wak menolak ilmu pengetahuan, itu wak pakai untuk membantu kapan ru'yatul hilal. Itu dipakai oleh negara-negara Islam. Kecuali Iran. Itu Bapak Hanif. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, Pak awal Ramadan pakai ru'yat, sementara jadwal salat pakai hisab, kan begitu. Kalau salat bu, kita boleh pakai hisab. Jadwal salat kan dihisab. Kan tidak dicari matahari. Lah tawana salat. Kena ada. Matahari dah tergelincir salatnya. Kena. Pakai hisab. Jam 2 balik itu hampir masuk zuhur. Nah, perlu jadi nah. Waktu kosong nak dia tu.
Kan itu balasan. Nah, kalau untuk itu jawab oleh ulama. Ya, dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 78, surat yang ke-17, ayat yang ke-78 tentang waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ya ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr." Ya, kan itu. Aqimis salat, dirikan salat liduluki syams, karena tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampai gelap gulita. Wa qur'an al-fajr, dan Al-Quran di waktu fajar. Dirikan salat karena tergelincir matahari, itu salat zuhur, salat asar. Ya, itu waktu tergelincir dua itu salat. Sampai malam, terbenam matahari malam, maghrib, gelap gulita, salat isya. Al-Quran al-Fajr, Al-Quran waktu fajar, salat subuh. Itu 5 waktu. Ya. Nah, aqimis salat liduluki syams. Dirikan salat karena tergelincir matahari. Ya. Apa matahari itu tergelincir? Baca banyak tahu. Tak salah. Yang penting ibu tahu matahari sudah tergelincir atau belum. Tak ada pertunjukan seputar, tak ada. Ya, yang penting awak tahu matahari tergelincir. Apa caranya awak tahu? Ya boleh awak cari. Boleh awak ituang. Silakan. Tak masalah pakai cara apa pun. Kalau cara tak masalah di situ. Yang masalah nak asal dia tahu matahari tergelincir. Lah, salat boleh. Dari mana tahunya? Bisa awak cari. Bisa awak ituang. Makanya bunyi ayatnya, dirikan salat karena tergelincir matahari, bukan dirikan salat karena melihat matahari tergelincir. Tidak. Ya, salatlah karena matahari tergelincir. Dah tergelincir atau belum? Alah, dari mana Pak tahu? Wah, kamu itu. Perlu cari dia, tidak perlu. Kenapa? Karena ayatnya mikir, ya. Dirikan salat karena tergelincir. Bukan dirikan salat karena melihatnya tergelincir. Kalau puasa, dia mencarinya. Ditunjuk cara teknisnya kecil. Dia mencarinya, dia mencarinya. Tiba-tiba dia tidak perlu mencarinya. Nah, di situ bedanya. Ya. Aqimis salat liduluki syams, bukan aqimis salat liru'yati duluki syams. Dah. Kalau puasa, sumu liru'yatihi, bukan sumu li Ramadan. Puasalah karena Ramadan sudah masuk. Dah. Puasalah karena melihat hilal Ramadan. Kalau bunyi hadisnya sumu li syahri Ramadan atau sumu li Ramadan, berpuasalah karena Ramadan sudah datang. Itu bisa dihisab, bisa diru'yat. Yang penting wak tahu Ramadan telah masuk. Ya. Walaupun dengan cara menghisap asal tahu. Nah, itu yang sebagian mengatakan dia kalau bisa lo mengetahui dengan cara lain, cara lain kalau pakai ilmu praktis dan lain sebagainya. Karena ilmu pasti pula dan lain sebagainya. Hari jawab itu masalah ibadah, tak masalah apa segala macam ilmu canggih dah. Buat beribadah ke Allah. Kalau disuruh celik. Makanya mencarinya fardu kifayah. Kalau tidak dituan, al-rusu' itu. Kalau ada sebagian, al-qih. Sampai kini mana itu. Ada cik-cik ulama yang mengusulkan, tak usah pakai hisab sajalah. Dibantah rame-rame di ulama lainnya. Curang-curang itu tidak bisa dipakai jadi standar hukum. Karena nan lebih banyak, lebih kuat dasarnya, lebih mengamalkan nas, itu lebih banyak pada yang nak mengamalkan. Lagian yang di negara waktu asal 0, sekian derajat langsung bulan baru bisa. Yo di sekolah nama dia punya. Di sekolah nama dia punya. Lainnya. Itu gitu. Wajib buat puasa karena mencari hilal Ramadan atau dek Sya'ban lah 30 hari. Nampaknya ayolah 29 Sya'ban. Nak nampak dah ayolah
30 soal bantu. Nah, sudah selesai. Hari ribu itu. Kemudian diwajibkan kita puasa karena kita bernazar. Puasa nazar namanya. Ya, salamai atau sanang penyakit ambo bernazar puasa sehari. Wajib puasa. Ya. Tapi anak ambo kerajo ambo puasa seminggu. Wajib. Diinginnya dapat kerajo, diinginnya diluluskan di Allah dalam tes kerajo. Ambo kalau lulus kerajo, ambo bernazar puasa 2 bulan berturut-turut. Sekian inginnya dapat kerajo, hanya pasang target puasa nazar 2 bulan berturut-turut. Tidak ada itu. Padahal Allah kan ada menyuruh kamu. Ya bernazarlah kalian dah. Makanya para sahabat bisa dikecian banyak tidak suka nazar. Nazar boleh, tapi kalau banyak yang kurang suka. Kalau nazar tu bukan untuk mendorong wak beribadah, bukan untuk melatih wak beribadah. Nazar tu untuk supaya kandak dapat. Seolah-olah kalau Allah tidak ajarkan dakwah dulu, awak dah beribadah. Seolah dia tu. Kan yang mudah tu. Kalau Allah ajar bukan kerja, aku kosong. Kalau tidak, kosong. Kalau tidak dapat minta mengaku, baru mau beribadah. Tapi kalau tidak, tidak beribadah. Maka punya kurang disukai. Kalau itu tujuannya. Supaya dapat dunia, supaya dapat dakwah. Tapi kalau awak jadikan sebagai pendorong, ambo bernazar, hariku ambo bersedekah. Kalau nak didorong model itu, malih bersedekah. Hanya latih dirinya model itu, silakan. Dengan harapan lama-lama nak perlu nyuwun nazar lagi. Menunjulah latih dirinya untuk beribadah. Kalau itu rancak, kalau itu baru dipuji. Tapi kalau untuk supaya tidak dapat, kalau tidak ada, di situ yang kurang disukai. Tapi bukan tidak boleh saja. Maka jadikanlah nazar itu untuk latihan, menambah ibadah di luar dan diwajibkan. Kalau tidak dibikin sama, nak puasa-puasa sunat boleh. Kalau tidak dibikin, puasa tetap puasa Ramadan saja. Ada tambahan lainnya. Yang ketiga, disebabkan awak bayar kafarah. Kafarah itu tebusan. Awak melakukan kesalahan, untuk tebus kesalahan awak supaya tidak berdosa. Di antara bentuk tebusan itu puasa. Puasa 3 hari, dia awak melanggar sumpah. Atau bagi makan 10 orang miskin. Atau awak memerdekakan budak. Maka pilihlah salah satu dari 3 kafarah tersebut. Awak pilih puasa selama 3 hari, jadi wajib hukumnya itu. Jadi untuk puasa kafarah wajib dalam rangka bagi terusan. Kemudian puasa nazar dalam rangka menepati janji kita kepada Allah. Kemudian disebabkan masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan, cara pertama ru'yah, cara kedua istiqmal. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Kalau pakai hisab, maka hadis-hadis ru'yah, hadis-hadis istiqmal, campaan. Doa camilan, nak doa hadis, tak terlalu pakai lain. Itu nak kencang. Itu puasa yang diwajibkan kepada orang beriman. Jadi kalau ibu baca kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. 3 penyebab wajib puasa, masuknya Ramadan, kemudian nazar, kemudian kafarah. Dan kami nak tahu di luar tu wajib dan tidak tahu. Kemudian dulu yang diperintah mengaraja ini tapi tidak wajib. Puasa sunat namanya, somot tatawwa, puasa sukarela, puasa pilih, kerajo tidak kerajon, itu puasa sunat. Di kerajon wak pahala ditinggal wak berdosa, di kerajon wak dipuji ditinggal tak dicela. Dituntut melakukan satu amalan yang tuntutan perintahnya tidak pasti atau tidak jazim. Kalau itu jazim tidak ditekankan. Sunat namanya. Atau sunnah kecil orang.
Maka puasa itu yang pertama kalau dicari sesudah Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Sama Ramadan itu ma'atun sitan min Syawal ka'annahu shama ad-dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian dia iringi 6 hari bulan Syawal, seperti dia puasa sepanjang masa. Seperti dia puasa setiap hari dalam 1 tahun. Besok atau besok sudah terbalik, seperti puasa setahun. Atau besok sudah terbalik, makanya kecilan nilainya serupa puasa sepanjang masa. Perlu puasa tiap hari, tapi bisa dapat nilai puasa tiap hari. Apa caranya? Puasa Ramadan sebulan penuh, tambah 6 hari bulan Syawal. Itu. Karena wal hasanatu bi'asyri amsalih, satu kebaikan Allah balas 10 kali lipat. Mau di awal Syawal silakan, di pertengahan silakan, di akhir silakan. Mau berurutan silakan, tidak berurutan silakan. Yang penting dia masih dalam bulan Syawal. Lawak bayu tang puasa dulu akwalun silakan. Nah, kenapa mendahulukan yang sunat jika waktu yang wajib masih panjang? Boleh. Kalau ingin bayi utang dulu bagian baru puasa sunat silakan. Kalau ada orang mengejar, puasa sunat tidak diterima sampai non wajib berkerajaan, salat sunat tidak diterima sampai salat wajib di kerajaan. Kalau model itu maka suinya tidak boleh buat salat sunat sampai buat salat fardu, dan salat sunat di suat rawatib itu. Ya, dia bayar. Salat apa kawan? Salat rawatib, salat sunat. Boleh, boleh. Kan ada salat fardu lain. Kecuali ini besok ada itu. Bila anda boleh salat sunat ni, kalau nan wajib tu wakatunya lah sampai. Wakatunya mepet bo, hanya kajar salat sunat aku. Dia berdosa ni tu. Sehingga masuk waktu salat berikut. Sibuk mengajarkan sunat, salat fardu lagi di luar wakatunya. Itu haram tu. Tapi kalau boleh, tu makanya Nabi katakan, salatlah sebelum salat di antara 2 azan, salatlah sebelum maghrib 2 rakaat. Maghrib tu kerja dah. Salat sunat dulu. Memang dia boleh. Kau mati orang kau masuk. Kalau kau mati macam. Kan ada orang cek tu. Kalau lu nak bayi kau puasa nama dulu. Kau mati tu dia bertanya lalu kami. Ya, kok salat sunat rawatib ni dulu tidak langsung salat fardu kau mati kau itu itulah. Jadi nak mau mati-mati tu masuk ke jam fikir ya. Kacau. Daripada nak salat zuhur itu ancak kini esok salat. Bagi itu kok mati aku ni tu. Betul masuk lagi kan. Ayo kok mati pada masa man mata warisun sama anhu waliyu. Siapa yang meninggal dia punya utang puasa, ahli warisnya ke puasa saja. Hadis Imam Al-Bukhari. Kok buat bagi Pak ini tak sah. Taqdimul mafdul ala al-fadil law tasawwuful fadil. Dalam kitab Qawaid al-Aqdah karangan Izzuddin bin Abdus Salam, boleh mendahulukan yang sunat dari yang wajib jika waktu yang wajib masih panjang. Itu sudah. Jika kalau ada sampingnya haram. Atau puasa bagi bulan